Baik. Demikianlah tayangan produk-produknya ya Bapak Ibu. Betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu jika punya tetangga, kerabat, teman, saudara yang belum Bergabung. betul di Kopi Kosari kita tercintai, Kita ajak bersama-sama beramai-ramai berbondong-bondong. Kita ajak untuk bergabung bersama Koperasi Kredit Kosai. Kita maju bersama Koperasi Kredit Kosai. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum acara RAP kita mulai, marilah kita awali dengan kegiatan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Semoga segala keputusan yang akan kami ambil dalam RAP Pleno ini dapat memajukan Kopdit kami tercinta dan seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa yang kurang sempurna ini kami satukan sesuai dengan perantaraan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang. Amin. Santo Yusuf, doakan kami. Dalam nama Bapa dan Putra. mengikuti kegiatan meskipun lewat Zoom meeting. Bapak Ibu, ini merupakan bukti bahwa anggota Kopdit Kosari sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang
lagi mengupayakan kegiatan ini dengan penuh semangat sehingga bisa memperbaiki dan menjalankannya kembali dengan lebih baik lagi. Itu merupakan prestasi yang sungguh luar biasa, apalagi dengan Zoom sesuatu yang baru. Terima kasih untuk panitia dan juga manajemen yang mendukungnya. Bapak Ibu, pada saat ini kita nanti akan mengadakan keputusan-keputusan, pengambilan keputusan. Ini tentunya berbeda Bapak Ibu dengan sebelum-sebelumnya, apalagi ini lewat Zoom. Memang ada kelemahan-kelemahannya, namun kita pengurus demikian juga panitia berupaya supaya bagaimana rapat kita tetap berkualitas meskipun dalam kondisi pandemi dan memakai Zoom. Dan saya yakin dan saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu supaya peserta RAP menghidupkan videonya supaya wajah-wajah kita juga tampak di kamera dan menunjukkan bahwa betul-betul peserta RAP itu sangat aktif. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menampakkan melalui video wajah-wajah ceria Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih. Bagi yang belum, kami mohon supaya menunjukkan wajah-wajah cerianya. Karena apa? Nanti Bapak Ibu pada pengambilan keputusan kita memang berupaya untuk mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Nah ini kalau Bapak Ibu tidak melihat atau selanjutnya ada apa namanya Bapak Ibu ada ke toilet atau kemana ya, mohon supaya juga kalau tidak izin melalui operator di dulu lah gitu. Nah ini kita sesuai dengan tata tertib kita Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu, apalagi kalau nanti mufakat itu tidak kita bisa ambil secara musyawarah, maka akan diambil secara voting. Nah voting ini perlu Bapak Ibu betul-betul memperhatikan, karena voting nanti dilakukan memakai Google Form. Bapak Ibu sudah melakukan dan berjalan dengan lancar melalui presensi yang sudah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu sudah memakai Zoom dan Bapak Ibu sudah melakukan presensi lewat Google Form. Ini artinya peserta RAP dan atau anggota Kodim Kosayu betul-betul melek teknologi. Makanya Kodim Kosayu dengan anggota yang betul-betul hebat ini tetap eksis dalam kondisi pandemi. Puji Tuhan, itu semua berkat dari Tuhan yang melindungi kita semua di masa pandemi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan semoga rapat anggota perwakilan kita pada tanggal 6 ini bisa berjalan dengan lancar dan berkat anugerah dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya yaitu adalah penyampaian pandangan umum untuk masing-masing komisi. Kepada ketua masing-masing komisi kami persilahkan. Selamat pagi. Kami dari Komisi Pertumbuhan dan Pembelajaran menyampaikan hasil sidang komisi. Yang perlu digarisbawahi, ternyata semua usulan, saran, dan masukan Bapak Ibu anggota sidang Komisi Pertumbuhan dan Pembelajaran sudah sesuai dengan rencana kerja pengurus, terutama Komisi Pertumbuhan dan Pembelajaran. Beberapa rekomendasi dari anggota dalam rapat komisi sebagai berikut. Yang pertama, Kurdas online mohon diinformasikan kepada seluruh anggota, terutama berkaitan dengan data peserta yang belum mengikuti Kurdas. Yang kedua, diberikan kesempatan bagi anggota yang memiliki usaha kecil untuk saling menggabungkan usahanya sehingga yang selama ini terkendala pemasaran bisa saling membantu pemasarannya. Yang ketiga, pelatihan usahawan sukses
materinya selalu disesuaikan dengan situasi yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang keempat, UMKM yang menjadi binaan koperasi mohon diumumkan di kantor koperasi. Yang kelima, kebijakan reward dan punishment mohon dilengkapi dengan target. Yang keenam, memperbanyak peluang koperasi untuk menambah pendapatan, misalnya melalui layanan belanja online. Yang ketujuh, kegiatan yang diadakan untuk karyawan, selain untuk meningkatkan kinerja juga lebih pada penyegaran kembali tentang tugas pelayanan yang tulus. Yang kedelapan, pendelegasian tugas dan tanggung jawab serta keputusan yang jelas di setiap TP sehingga tidak terjadi salah informasi atau perbedaan informasi bagi anggota di semua TP. Sidang Komisi Pertumbuhan dan Pembelajaran ini dilaksanakan dalam 3 termin dan masing-masing termin ada 3 penanya. Demikian laporan kami, Ketua dan Sekretaris Komisi Pertumbuhan dan Pembelajaran. Selamat pagi. Baik, kami sampaikan pandangan dari Sidang Komisi Kepengawasan. Pada Sidang Komisi Kepengawasan kita menggunakan 3 termin. Setiap termin ada 3 pernyataan. Baiklah, kami sampaikan dari termin yang pertama. Pertanyaan dari Ibu Monika ada 2, yaitu penanganan kasus kesalahan pemberian SHU pada halaman 25 dan permohonan penjelasan terkait hierarki perkreditan. Terkait dengan pertanyaan Ibu Monika ini sudah dijawab dengan baik dan diberikan penjelasan yang bisa diterima oleh peserta di dalam sidang. Pada dasarnya setelah diberikan solusi dan tindak lanjut dari masalah tersebut. Sedangkan pada pertanyaan yang ketiga datang dari anggota Bapak Wilhelmus yang mencermati mengenai permohonan penjelasan tentang dana pendidikan lebih untuk kepentingan pengurus atau manajemen daripada untuk anggota. Terkait dengan pertanyaan ini telah dijelaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan adanya penyalahgunaan. Yang ada hanyalah kesalahan di dalam mengambil dana dari pos-pos yang ada, sehingga sidang pun menerima penjelasan dengan baik. Selain Bapak William juga memberikan apresiasi atas kecermatan dan ketelitian pengawas. Pada termin kedua, fokus pembahasan adalah pada program yang disampaikan oleh pengawas terkait tahun buku 2021. Yang pertama, Bapak Hartoyo menanyakan tentang ketiadaan agenda khusus untuk pemeriksaan aset dan pengawas sudah memberikan penjelasan. Sedangkan dari Bapak Pambudi meminta pertimbangan terkait keikutsertaan pengawas di dalam rapat anggota tahunan primer Puskopdit dan Inkopdit. Tetapi telah diputuskan bahwa karena ini hanya program, tidak masalah disampaikan di dalam perencanaan, tetapi pelaksanaannya nanti menyesuaikan dengan kondisi dan bisa diterima oleh anggota sidang kepengawasan dengan baik. Pada termin yang ketiga, yang pertama disampaikan oleh Bapak Yosef Teguh terkait pinjaman lembaga yang mengaitkan pula dengan Poljak yang ada. Pada pembahasan ini, pengawas menjelaskan mengenai alur bagaimana Poljak berperan penting di dalam proses pemberian pinjaman dan pinjaman-pinjaman tersebut memiliki pos-pos dan ketentuan-ketentuan. Seluruh penjelasan bisa diterima dan diharapkan pada laju kepengurusan selanjutnya semakin diminimalkan masalah-masalah terkait Poljak dan pinjaman. Yang kedua,
Anggota mengusulkan adanya perbaikan laporan pengawas dalam hal kebahasaan, yaitu redaksional dan diksi, agar meminimalkan perbedaan persepsi anggota yang membaca laporan. Masukan anggota tersebut dari Ibu Lesmiati didukung oleh Bapak Antonius yang juga memohon agar pelaporan pengawas dapat dibuat lebih fokus atau dibuat prioritas dengan tampilan yang lebih mudah dipahami, misalkan dalam bentuk tabel, kolom, dan presentasi yang bisa dibaca dengan mudah. Pada dasarnya, seluruh penjelasan dan hasil dari diskusi diterima oleh peserta dengan baik. Sehingga pada sidang Komisi Kepengawasan, berdasarkan sidang Komisi Kepengawasan tanggal 29 November 2020, merekomendasikan kepada sidang pleno untuk menyetujui yang pertama, laporan pengawas tahun buku 2020 dengan catatan memperhatikan cara pelaporan dari sisi kebahasaan sehingga meminimalkan perbedaan persepsi anggota dalam membaca laporan. Yang kedua, rencana kerja pengawas tahun buku 2021 dengan catatan dalam realisasinya menyesuaikan urgensi atau kebutuhan lembaga. Demikian laporan dari sidang kepengawasan. Terima kasih. Selamat pagi, Pater, Bapak Ibu. Pada pagi ini kami akan memaparkan hasil sidang Komisi Perspektif Bisnis Internal. Dalam sidang Komisi Perspektif Bisnis Internal, kami mengagendakan 3 materi diskusi. Yang pertama, pelaporan kinerja pengurus Perspektif Bisnis Internal tahun buku 2020. Yang kedua, rencana kerja pengurus Perspektif Bisnis Internal tahun buku 2020, dan yang ketiga, pola kebijakan tahun buku 2020. Berdasarkan hasil diskusi kami, yang pertama terkait tinjauan pelaporan kinerja pengurus Perspektif Bisnis Internal tahun buku 2020, kami mendiskusikan bersama bahwa yang pertama, penghitungan rasio karyawan dan anggota yang didasarkan pada excess IQ berada pada kategori sangat buruk karena jumlah atau angka yang tertera tidak bisa diprediksikan, maka kedepannya nanti pengurus diharapkan akan menggunakan strategi lain yang lebih efektif, bukan sekadar pada jumlah atau kuantitas, tetapi didasarkan pada perbandingan kemampuan karyawan dengan jumlah anggota. Yang kedua, program akuntansi QRP akan ditinjau ulang. Kerjasama antara Kopdit dengan pihak programmer sebelumnya bisa jadi tidak akan diteruskan jika belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pengurus dan manajemen Kopdit Kosayu. Yang ketiga, program member get member yang ditunda akan digantikan dengan program kaderisasi dengan cara memaksimalkan program Submaku dengan mensinergikan anggota-anggota yang memiliki usaha sehingga terbentuk suatu komunitas yang nantinya akan dikoordinasi oleh anggota Kopdit yang dipersiapkan sebagai kader-kader komunitas bidang usaha. Yang keempat, implementasi program digitalisasi bagi pengurus dan manajemen dibandingkan sebelum menggunakan teknologi adalah adanya efektivitas kinerja pengurus dan manajemen yang dapat terpantau karena tersedianya data yang akurat. Dan yang terakhir, yang kelima, masukan bagi pengurus terkait masalah write-off yang semakin meningkat. Selain dengan alasan meninggal dunia, pengurus diharapkan ke depannya selalu melakukan pendataan yang lebih lengkap.
Yang kedua, topik yang kedua adalah tentang rencana kerja pengurus perspektif bisnis internal tahun buku 2020 dapat diterima oleh Forum Komisi Perspektif Bisnis Internal sebagai program pengembangan perspektif bisnis internal bagi kemajuan Kopdit Kosayu ke depannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pola kebijakan tahun buku 2020 yang sudah disusun dapat diterima oleh Forum Komisi Perspektif Bisnis Internal sebagai pedoman kebijakan bagi pengurus dan manajemen dalam meningkatkan Kopdit Kosayu dalam hal pelayanan. Demikianlah pemaparan kami tentang hasil diskusi dalam sidang komisi bidang perspektif bisnis internal. Semoga yang kami paparkan benar-benar menjadikan kemajuan bagi Kopdit tercinta. Terima kasih, sekian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari perwakilan anggota sidang Komisi Finansial akan melaporkan hasil rekomendasi sidang kami. Hasil sidang Komisi Finansial RAP tahun buku 2020. Kami atas nama anggota Komisi Finansial di RAP tahun buku 2020, Kopdit Kosayu menyatakan setuju atas rencana kerja pengurus dan RAPB tahun buku 2021 dengan tambahan catatan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, untuk Permata akan didiskusikan dulu antara pengurus, pengawas, manajer, auditor. Lalu hasilnya akan diplenokan pada RAP kedua tanggal 6 Desember 2020. Untuk selanjutnya akan disosialisasikan pada RAT 2020. Kedua, akan ada pembetulan RAPBK 2021 yang poinnya adalah pada outstanding dan pendapatan. Yang ketiga, pengurus akan lebih memproduktifkan aset tetap Kopdit Kosayu. Demikian rekomendasi dari hasil sidang Komisi Finansial. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Kami dari Komisi Layanan dan Keanggotaan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil sidang komisi kami, di mana sidang kami mulai pukul 11.25 sampai pukul 12.30. Sidang kami terbagi dalam 4 termin. Termin pertama ada 3 penanya, termin kedua ada 2 penanya, termin ketiga ada 2 penanya juga, dan termin yang keempat ada 4 penanya. Adapun apa yang disampaikan pada sidang tersebut akan disampaikan oleh sekretaris. Untuk hasil sidang Komisi Layanan dan Anggota, yang pertama, usulan untuk menggencarkan target 10.000 anggota. Yang kedua adalah usulan guru-guru purna bakti dapat tetap memiliki status anggota biasa. Yang ketiga adalah usulan untuk keanggotaan yang ingin bergabung kembali menjadi anggota Kopdit Kosayu. Yang keempat, pelayanan teller di TP Patimura. Yang berikutnya, adanya program perumahan khusus untuk guru-guru muda yang belum memiliki kediaman. Usulan keenam adalah pengurus lebih proaktif dalam memberikan relaksasi pinjaman. Yang ketujuh, pengaktifan kembali permata atau asuransi pinjaman. Yang berikutnya adalah target kinerja bagian penagihan agar ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah
segala kebijakan dapat disosialisasikan melalui media sosial. Terima kasih. Demikian laporan kami. Terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu, biar tidak berpanjang kata, lumut tumbuh subur di tempat lembab, pasti kering jika terbakar api. Untuk sesi tanya jawab, sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Pambudi. Kami silakan Pak Pambudi. Terima kasih Saudara Sekretaris. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi-sesi yang lainnya, saya ingin membacakan kembali tata tertib. Jadi tata tertib ini akan kami bacakan. Yang pertama, tata cara mengacu pada tata tertib pelaksanaan RAP tahun buku 2020 pasal 15 bahwa 1. Keputusan rapat dapat diambil secara musyawarah dan mufakat atau voting. Yang kedua, keputusan rapat bersifat mengikat seluruh anggota COVID COSAI. Berikutnya Bapak Ibu, nomor 2, voting. Nah, ini kita musyawarah mufakat dulu jika ada voting karena masa pandemi. Voting keputusan dilaksanakan dengan media Google Form. Dan bila anggota setuju, yang A ya, yang setuju, anggota memilih opsi setuju beserta alasan bila ada. Yang B, tidak setuju, anggota memilih opsi tidak setuju beserta alasan. C, abstain, anggota memilih opsi abstain beserta alasan bila ada. Jadi nanti kalau ada voting, ya kita memakai Google Form. Bapak Ibu, selain anggota biasa, mohon maaf kepada tamu undangan peninjau, jadi tidak diperkenankan untuk mengisi. Jadi kami sudah memberikan Google Formnya, nanti kami berikan hanya kepada anggota biasa. Ketiga, urutan acara pengambilan keputusan. Ketua pengurus memberikan pengantar terkait tata cara pengambilan keputusan. Ketua pengurus mengumumkan jumlah anggota biasa yang hadir sebagai anggota yang memiliki hak suara. Semua pernyataan keputusan dibacakan oleh pengurus dan ditunjukkan melalui media share screen di media Google Form sehingga dapat dibaca oleh semua peserta terkait. Coba, setiap peserta memberikan hak suara setuju atau tidak setuju pada media Google Form atau abstain. Berikutnya, pengurus atau pengawas memberikan tanggapan atau ketidaksetujuan peserta bila ada. Pengurus menghitung jumlah yang setuju dan atau tidak setuju, juga abstain. Bila jumlah setuju sebanyak 50% ditambah 1 dari jumlah peserta yang hadir, pernyataan keputusan dianggap disetujui. Itu jika memakai voting. Baik, berikutnya, setelah semua pernyataan keputusan sudah selesai, semua pernyataan keputusan dituliskan dalam bentuk berita acara keputusan yang ditandatangani oleh semua ketua komisi sebagai perwakilan anggota. Semua proses pengambilan keputusan di RAP tahun 2020 direkam secara penuh sebagai bukti otentik atau pengesahan keputusan RAP tahun 2020. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya berkaitan dengan pandangan umum tanya jawab. Namun sebelum ada tanya jawab, beberapa pertanyaan di sidang komisi ada yang belum dijawab. Jadi pada saat ini kami akan menjawabnya. Yang pertama, terutama dari Komisi Pertumbuhan dan Pembelajaran, ada yang ke Bapak Yuno. Yang pertama,
dari Bapak Dwi Idamanto untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya anggota Kopdit yang punya usaha kecil, hendaknya diberikan kesempatan bagi anggota untuk saling bergabung dalam usahanya, sehingga yang selama ini terkendala pemasaran bisa saling membantu pemasaran. Terima kasih Pak Dwi Idamanto atas usulannya ini, dan memang kami sudah ada Bapak Ibu program yang namanya Sukmadu, namun yang akan datang kita juga akan mengevaluasi dan akan meningkatkan kembali fungsi dari Sukmadu sehingga betul-betul bisa menjadikan anggota boleh berjualan atau mendapatkan, mohon maaf mungkin media kurang jelas. Baik, jadi ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui ya istilahnya bisnisnya di Sukmadu Bapak Ibu. Yang kedua, dari Ibu Maria Ulfa. Jadi Ibu Maria Ulfa ini juga hampir sama dengan Bapak Dwi Idamanto, usulnya untuk pelatihan usahawan sukses. Mohon materinya sesuai dengan situasi saat ini. Misalnya bagaimana memasarkan produk secara online yang menarik minat orang, menyukai produk sehingga produk UMKM bisa meningkat. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Ini kami catat usulan yang sangat bagus sesuai dengan program kerja tahun 2021. Berikutnya, ada sistem reward dan punishment yang diberlakukan untuk yang sudah dilaksanakan seperti di staf penagihan. Kami juga selalu mengadakan evaluasi tiap bulannya, Bapak Ibu, berkaitan dengan reward dan punishment. Itu yang saya sampaikan berkaitan reward dan punishment dan value. Berikutnya dari Bu Feni juga, sekarang masa pandemi belanja online banyak dilakukan. Apakah bisa koperasi mewakili belanja online sembako misalnya, atau misalnya jasa pengurusan SIM itu? Jadi perbanyak peluang bisnis untuk menambah pendapatan. Baik, kalau ke belanja online sudah saya jawab pada poin 1, memang kita sudah ada Sukmadu Bapak Ibu, tanggung jawab keputusan setiap Bapak Ibu. Kalau ada keputusan yang dilakukan pengurus, biasanya keputusan itu bisa dan itu. Kami berikan kepada manajer udah tertentu akhirnya minggu bahkan itu ada rapat dengan rapat dan kepala itu. Nah inilah pemberitahuannya, tapi juga akan double selain rapat juga melalui grup ya untuk berkaitan dengan dan terasa mengganggu buat yang membacanya. Begitu pula untuk menghindari ketidakpahaman pembaca. Pengawas, kalau itu ada, kami persilakan. Pengurus masih bisa melaksanakan RAP tahun ini. Terima kasih karena pengurus sudah apresiasi kepada teman-teman di pengurus manajemen yang sudah melaksanakan secara maksimal kegiatan di tahun buku. Meskipun di saat sini barangkali ada yang belum sempurna, nanti demikian juga apa yang kami lakukan di pengawasan ini dalam rangka membantu para anggota yang ada di luar sana, karena anggota mengendalikan jalannya Kopdit Kosai ke depan. Kami bukanlah mencari kesalahan dulu.
Baik, terima kasih Pak Bapak. Ini berupa usulan berkaitan dengan ahli warisnya. Ya, demikian juga yang lain-lainnya yaitu usulan tahap santunan kematian 50-100 sudah itu, tapi untuk terlalu besar kadang itu demi keamanan kas kami itu terbatas Bapak Ibu, sehingga lebih baik. Saya sendiri tidak angka yang lalu itu terus terang aja. Masalah pengelolaan ini dari supaya Bapak Ibu tahu ya. Kami juga sedang memberitahu lagi tidak asuransi itu sudah diatur oleh undang-undang. Terus terang aja. Sampai sekarang masalah pengelolaan. Bahkan sampai akhirnya dari pihak itu sendiri sampai minta data penjelasan saya. Mungkin ada tambahan dari kata kok. Silakan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Per-M KUKJM 9/2015 tentang pelaksanaan rapat anggota, terutama pasal 15 tentang rapat anggota tertulis dan pasal 16 tentang rapat anggota melalui media elektronik, maka pengurus Kopdit Pusari dalam rapat bersama dengan pengawas memutuskan pelaksanaan RAP Kopdit Pusari tahun buku 2020 secara daring pada Minggu 29 November 2020 dan Minggu 6 Desember pukul 10 sampai dengan 12 dihadiri oleh 148 anggota biasa terpilih dan diundang sebagai perwakilan sehingga dinyatakan quorum. Sidang rapat anggota perwakilan Kopdit Pusari mendengar, membaca, menanggapi, memahami, maka dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun berdasarkan pandangan-pandangan dalam sidang komisi dan rapat pleno anggota perwakilan Kopdit Pusari Malang tahun buku 2020 menyatakan menerima dengan baik segala keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui rencana kerja pengurus tahun buku 2021 menjadi program kerja pengurus tahun buku 2021 dengan catatan menindaklanjuti rekomendasi yang muncul dalam rapat sidang komisi dan sidang pleno RAP tahun buku 2020. 2. Menyetujui rencana kerja pengawas tahun buku 2021 menjadi program kerja pengawas tahun buku 2021. 3. Menyetujui rencana anggaran belanja dan pendapatan tahun buku 2021 dengan catatan diperbaiki dalam rapat pengurus pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh pengurus, pengawas, dan penasihat. Yang keempat, menyetujui pola kebijakan tahun buku 2021 dengan catatan menindaklanjuti semua rekomendasi yang muncul dalam rapat sidang komisi dan sidang pleno RAP tahun buku 2020. Yang kelima, menyetujui pengelolaan dana perlindungan pinjaman diputuskan dalam rapat pengurus pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh pengurus, pengawas, dan penasihat, dan hasilnya disosialisasikan kepada anggota dalam RAP tahun buku 2020. Selanjutnya, atas nama seluruh anggota Kopdit Pusari Malang, kami membuka tanda tangan kami di bawah ini sebagai tanda persetujuan kami.
Untuk itu kami minta hadir bersama kami Ibu Benedias sebagai Ketua Komisi Perspektif Pengawasan untuk melakukan tanda tangan. Terima kasih kepada Ketua-Ketua Komisi yang berkenan mewakili anggota untuk rapat anggota perwakilan tahun buku. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati untuk doa penutup yang akan saya pimpin secara Katolik. Bapak Ibu, selain Katolik, saya undang pula untuk bersatu dalam doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memuji Engkau sebagai pemberi segala yang baik, sebab Engkau telah menganugerahkan kami kemampuan, kecakapan, dan kesempatan untuk mengolah pekerjaan dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur kepadamu, Engkau telah menyertai RAP tahun buku 2020 Kopdit Kosayu ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan nanti. Semoga apa yang telah kami putuskan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sehingga tercapailah tujuan kami bersama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat luas, secara khusus kami yang berkarya di Kopdit Kosayu ini. Semoga Engkau menyertai seluruh kebijakan ini dan Engkau meneguhkan para pengurus supaya mereka dapat dengan bijaksana dan arif melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama ini. Ya Tuhan, semua rencana kami, kebijakan ini kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah sang kebenaran sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.